Kalau menteri korupsi, Bapak punya tanggung jawab. Karena itu pilihan Bapak, itu hak prerogatif Bapak. Bukan ketangkep korupsi, terus ganti, terus Bapak lepas tanggung jawab. Nggak bisa, Pak. Itu Bapak yang pilih loh. Nggak boleh. Bapak harus ikut bertanggung jawab. Hari ini umat Islam berpuasa. Saya tergerak untuk menyatakan perasaan hati saya. Ada kegelisahan saya, mestinya di bulan suci Ramadan ini nggak boleh lagi ada hal-hal yang menyudutkan umat Islam. Mengikuti persidangan Habib Rizik Syihab, kayaknya Presiden Jokowi harus turun tangan. Sudahi pertikaian ini. Ini bukan masalah hukum, ini masalah politik yang harus bangsa ini hadapi. Adalah masalah korupsi, bukan masalah Islam, bukan masalah teroris, tapi masalah korupsi, masalah COVID, masalah kesejahteraan. Ini yang harus pemerintah upayakan bersama-sama semua komponen masyarakat Indonesia. Sebetulnya bulan suci ini momentum yang baik, saling membuka pintu maaf, saling memaafkan. Karena mengikuti persidangan dengan tuduhan kerumunan, kayaknya nggak adil. Sepertinya Habib Rizik Syihab itu sudah mengakui bahwa memang terjadi kerumunan, sudah meminta maaf, sudah membayar denda, tapi masih proses persidangan itu. Dari persidangan yang melalui online sampai berjuang sekarang offline, tapi isi dari materi persidangan itu sepertinya dicari-cari kesalahan Habib Rizik Syihab. Sudahi. Saya sebetulnya termasuk orang yang sedih dan sangat berduka. Dituduhnya FPI sebagai lembaga teroris, sebagai ormas teror. Rasanya gak ada organisasi teroris yang mau membantu tatkala ada bencana. Sejarahnya, track recordnya bisa dicari. Saya memperhatikan itu Panglima FPI, Ustadz Mamat. Itu memimpin kelompok FPI bersama tokoh-tokoh agama. Itu semprot wihara Cinteyen, wihara tertua, dan disambut oleh para pengurusnya. Saya selaku pembina Kelenteng Petak Sembilan mengaturkan banyak terima kasih kepada Front Pembela Islam, memberi penghargaan setinggi-tingginya karena FPI yang selama ini kita kenal cukup berwibawa ternyata bukan hanya dicintai oleh umat Islam, ternyata umat agama lain pun mereka mencintai, tapi juga dicintai oleh kami Muslim Tionghoa, umat Kelenteng, juga umat Nasrani. Saya juga membaca di media, Munarman itu yang sekarang dituduh teroris, beliau membantu izin-izin mendirikan gereja yang dipersulit. Itu gereja bokap gue tuh di KBP Cinere susah dibangunnya karena banyak pihak-pihak yang protes. Terus Maman tanya, surat-suratnya lengkap? Saya bilang izinnya ada, udah ada. Ya sudah, kalau prosedur hukumnya sudah ada, proses administrasinya lengkap, izinnya juga sudah ada, ya nggak boleh dong ditolak begitu saja tanpa argumentasi yang kuat. Kira-kira begitu, ya kan? Saya bilang ke Maman, tapi FPI ada nggak di sana di Cinere? Ya ada FPI tinggal di Cinere. Tapi hati-hati juga, bisa-bisa ada juga yang ngaku-ngaku FPI, kan bisa begitu juga. Ya kontak aja lah, kontak aja pasti gue bantu Roy. Masa kita rumah ibadah kok izinnya lengkap, kok kita tolak-tolak? Nggak bisa, kan kita negara hukum. Ya, Maman bilang begitu ya. Tapi tidak ada tuh, ya setahu saya kawan-kawan dari FPI yang dalam tanda kutip menghalang-halangi nggak ada. Saya kenal beliau-beliau ini semua secara baik. Saya pernah berdiskusi. Tidak ada warna teroris pada mereka. Tidak ada warna radikalisme terhadap mereka. Semua ini orang-orang yang dituduh sekarang, ditangkap dan disidang, itu semua cinta kepada NKRI. Ingin Indonesia ini maju. Ajak.
Sertakan beliau-beliau ini untuk bersama-sama memerangi korupsi yang sudah amburadul. Gagal menurut saya pemerintah memberantas korupsi. Kalau dulu KPK nangkep-nangkepin orang, sekarang KPK nangkepin anggotanya sendiri. Ini berarti ada kemunduran. Saya kaget membaca berita Novel Baswedan, itu ikon KPK. Dia disiram air keras. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan, belum bisa diungkap kenapa beliau sampai disiram. Jangan dicari-cari. Terkejut lagi sekarang, beliau nyaris dipecat karena nggak lulus tentang wawasan kebangsaan. Ampun. Orang-orang yang duduk di KPK ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terseleksi baik. Kok bisa dituduh wawasan kebangsaannya kurang? Ampun dah. Saya betul-betul nggak bisa lagi berdiam diri. Sebetulnya saya lebih memilih di sini ini tiap buka puasa, kemarin ada kebakaran, kita bakso saja dah. Udah nggak mau lagi bicara politik. Tapi ini nggak tahan. Nggak boleh kita diem. Kita harus bersuara. Saya masih berkeyakinan pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi yang sudah 2 periode ini mau memberantas korupsi. Tunjukkan. Pak Jokowi, Bapak Presiden yang saya hormati, Pak Jokowi pernah berjanji pada saat tokoh-tokoh anti korupsi itu demo tatkala undang-undang KPK dirubah, demo besar-besaran. Bapak menjanjikan pada saat menerima mereka tokoh-tokoh anti korupsi ini datang ke istana. Bapak menjanjikan setelah Bapak dilantik untuk kedua kali menjadi Presiden RI, Bapak akan bikin Perpu. Ternyata sampai hari ini bukan Perpu, tetapi malah orang-orang terbaik yang selama ini masih mempertahankan KPK sebagai lembaga anti korupsi yang berani menangkap tokoh-tokoh besar, kok malah dituduh nggak lulus wawasan kebangsaan. Saya kira semua rakyat juga tahu kenapa KPK didirikan. Itu karena gagalnya lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian dalam memberantas korupsi yang sudah merajalela. Makanya dipilih orang-orang yang independen. Tapi yang terjadi sekarang, orang-orang yang masyarakat kagumi, masih gigih. Walaupun dalam kondisi KPK-nya sekarang ada mau tangkap tangan harus ada izin, mau ngerekam harus ada izin. Masih gigih mereka berjuang, masih memberikan harapan. Tapi kalau sebentar lagi orang-orang ini dipecat karena nggak lulus ujian tentang wawasan kebangsaan, rusaklah negeri ini. Kita memang takut, Pak, karena sekarang bisa-bisa langsung digerebek, langsung dibawa, dan kita tidak bisa apa-apa. Apakah Bapak menginginkan hal seperti itu? Saya kira enggak. Niatan Bapak Presiden, komitmen Bapak Presiden sudah kuat sejak awal ingin memberantas korupsi. Buktikan, Pak. Saatnya sekarang rakyat mau melihat Bapak bersama-sama semua komponen bangsa. Ingat loh Pak, kalau menteri korupsi, Bapak punya tanggung jawab. Karena itu pilihan Bapak, itu hak prerogatif Bapak. Bukan ketangkep korupsi, terus ganti, terus Bapak lepas tanggung jawab. Nggak bisa Pak, itu Bapak yang pilih loh. Nggak boleh, Bapak harus ikut bertanggung jawab. Bapak harus pimpin langsung pemberantasan korupsi. KPK itu Bapak bisa bikin Perpu, perbaiki. KPK itu hanya khusus menangani korupsi di kepolisian, korupsi di kejaksaan, korupsi di lembaga peradilan. Selebihnya biar jaksa dan polisi yang menangkap orang-orang yang masih tega-teganya. Coba Pak, COVID ini saya yakin Bapak tahu, rakyat Bapak susah. Saya yakin Bapak mengerti percis kesulitan masyarakat bawah. Bayangkan uang itu aja masih dikorup. Bertindak Pak, Bapak adalah komandan, Bapak adalah mempunyai hak prerogatif. Bapak diberikan kekuasaan yang luar biasa oleh rakyat Indonesia. Bergerak orang-orang Bapak itu di kabinet, dikumpulin, konsisten, berantas korupsi. KPK diperkuat, bikin perpunya Pak. Jangan mempersulit.
Jangan mempersulit orang-orang KPK yang baik itu untuk menindak para koruptor. Musuh utama kita bukan umat Islam. Yang ada ini saya juga nggak ngerti tuh Pak. Bom ledakannya ya menurut saya mungkin dia udah bosan hidup, dia ledakan. Tapi kalau dia niat mau neror Pak, saya kira nggak setenang ini Pak. Jadi yakinlah kita sebagai bangsa yang besar sanggup mengatasi semua problem ini. Libatkan semua tokoh Pak. Momentumnya tepat bulan suci Ramadan ini. Jadikan momentum bergeraknya bangsa Indonesia melawan korupsi, melawan COVID, dan aktif mensejahterakan rakyat yang memang lagi susah. Rekrut orang-orang baik, orang-orang pinter yang punya dedikasi Pak. Ganti menteri-menteri. Jangan tunggu sampai dia korupsi, Bapak baru ganti. Jangan Pak. Sekarang dinilai nggak becus, dinilai punya potensi korup, ganti. Masih banyak orang-orang hebat di Republik ini Pak. Rekrut itu Pak. Terima kasih Pak. Ini pesan saya. Mudah-mudahan Bapak bisa mendengar dan mudah-mudahan pesan ini juga sampai ke istana. Terima kasih. Salam saya, Lius Sungkarisma.